Selamat pagi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Apa kabar saudara? Kami berdoa saudara senantiasa menyaksikan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan saudara. Judul Devotion pagi hari ini adalah Jalan Gembala. Saudara, kita pernah mendengar kata jalan, bukan? Nah, jalan, pengertian jalan adalah prasarana transportasi yang memegang peranan penting di dalam kemajuan suatu daerah misalnya. Dan jalan itu juga bagian dari tata ruang kota. Dan jalan kita perlukan untuk mendistribusikan sesuatu. Jalan bisa mengantarkan kita ke suatu tempat atau pusat-pusat kegiatan. Dan saudara, proses pembuatan jalan juga memerlukan teknik konstruksi yang tepat supaya jalannya memiliki kualitas yang baik. Jadi intinya jalan itu memudahkan kehidupan kita karena jalan sangat bermanfaat bagi kita semua. Saudara, pagi hari ini berbicara tentang jalan, mungkinkah yang sedang kita nanti-nantikan atau yang sedang kita doakan atau yang sedang kita tunggu-tunggu adalah sebuah jalan? Mungkin itu jalan pemulihan buat saudara. Mungkin itu jalan kesembuhan, jalan berkat, jalan kesuksesan, jalan kepada penyelesaian suatu masalah yang besar yang mungkin sudah terlalu lama tidak pernah selesai. Apakah saudara sedang menanti-nantikan sebuah jalan? Jadi kita sedang sangat memerlukan jalan ini untuk saat ini. Saudara, kita tahu kalau jalan itu ada, kalau jalan terbuka, jalan tidak tertutup, itu sangat melegakan kita. Tetapi bagaimana kalau tidak ada jalan? Mari kita lihat sebuah cerita Alkitab bahwa betapa menegangkannya ketika sungguh-sungguh tidak ada jalan. Kisah ini adalah kisah yang sangat populer dan saya yakin saudara mungkin sudah berkali-kali mendengar, yaitu kisah tentang bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang diarahkan Tuhan melalui pimpinan Musa. Suatu kali ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, mereka ratusan tahun berada di situ, di tengah jalan mereka dikejar oleh bangsa Mesir. Dan saudara tahu, ketika bangsa Israel sedang dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, mereka bertemu dengan jalan buntu. Di belakang dikejar oleh bangsa Mesir, tetapi di depan ada sebuah lautan yang luas. No way out. Tidak ada jalan keluar. Mau lari kemana? Benar-benar tidak ada jalan untuk kabur. Di belakang ada bangsa Mesir, tapi di depan ada lautan yang luas. Tapi saudara, Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan buktikan bahwa Dia Allah yang penuh dengan kreativitas. Dia Allah yang unggul. Mari kita baca satu ayat Alkitab saudara. Keluaran 14 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat saudara. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara, dari keadaan yang mencekam, dari keadaan yang begitu menegangkan, tiba-tiba Tuhan membuat jalan. Dan jalan ini bukan jalan yang lama yang sebelumnya adalah sebuah jalan, tapi ini adalah jalan yang baru. Dan saudara bayangkan, dari tidak ada jalan, tiba-tiba menjadi ada jalan. Dan di dalam peristiwa itu, ini jalan tadinya lautan luas, itu bukan rute jalan yang biasa dilewatin banyak orang. Tapi dengan kuasanya, Tuhan membuka jalan yang baru, sehingga bangsa Israel bisa melewatinya dan bangsa Israel bisa menyeberang. Itu bukan jalan yang biasa. Itu bukan jalan buatan manusia, tapi buatan tangan Allah sendiri yang tadinya tidak terlihat jalannya. Saudara, di sini kita bisa lihat sambil saudara percaya bahwa Tuhan bisa membuat jalan, dan jalan itu jalan yang baru, dibuat dengan tangan dan kreativitas Allah sendiri. Sekalipun sebelumnya tidak ada jalan yang bisa kita lihat, tetapi Tuhan sungguh-sungguh bisa membuka jalan. Saudara sedang perlukan jalan saat ini. Maka saudara percaya bahwa saat kita lihat sudah tidak ada jalan lagi, jalan yang mana yang harus kita ambil sudah tertutup jalannya buntu.
Tapi mari kita percaya bahwa Tuhan bisa membuka jalur yang baru. Tuhan bisa membuka jalan yang baru. Dan kita bisa melihat jalan yang bisa dibukakan oleh Tuhan. Dan kita bisa melewatinya. Amin, saudara. Saudara, ada seorang raja yang besar. Namanya adalah Raja Daud. Saudara pasti sudah pernah mendengar nama ini. Sebagai raja, Daud itu menghadapi banyak sekali pertempuran. Banyak sekali peperangan. Dan di dalam kehidupannya juga, dia punya kehidupan yang ada konflik internal di dalam keluarga. Nah, sebagai raja, Daud memerlukan banyak sekali jalan-jalan yang terbuka. Karena dia adalah raja atas bangsa Israel. Nah, kalau kita penasaran sebenarnya sebagai raja yang besar dan dia perlu banyak sekali jalan yang terbuka, pekerjaan, pemerintahan lancar semuanya. Kira-kira apa yang Daud percayai sebagai raja dari sebuah bangsa yang besar? Mari kita baca rahasianya, saudara. Ini Mazmur 23 ayat 1-4. Mazmur yang sudah kita sering dengar dan kita sudah sering baca, saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan ini yang luar biasa, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sebagai raja, dengan banyak pergumulan, banyak problem di dalam kerajaannya, banyak keputusan yang Daud perlukan. Daud perlu banyak jalan yang terbuka. Dan rahasianya adalah satu. Daud punya seorang gembala. Ayat ketiga dari yang kita bacakan tadi. Gembala menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun Daud berjalan dalam lembah kekelaman, Daud tidak takut bahaya. Sebab gembalanya besertaku. Gada gembalanya dan tongkat gembalanya, itulah yang menghibur Daud. Saudara, Daud sebagai seorang raja, kunci keberhasilannya adalah dia berjalan di jalan gembala. Jalan gembala adalah Daud berjalan di dalam jalan yang dituntun oleh gembala. Dan Daud dituntun oleh gembala yang baik. Kenapa Daud bisa tidak takut dengan bahaya sekalipun? Karena dia berjalan di jalan gembala, di mana gembalanya yang menuntun jalan-jalan hidupnya. Karena gembalanya yang mengarahkan Daud. Kita tahu, gembala Daud adalah Tuhan sendiri. So di awal dari Mazmur 23, makanya Daud bisa ngomong seperti ini, saudara. Ini statement yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan saat ini, apakah saudara berjalan atau saudara sedang berjalan di dalam jalan gembala? Ataukah saudara sedang berjalan di jalan yang mengandalkan kekuatan sendiri? Ataukah saudara sedang berjalan di jalan mengandalkan kehebatan dan kegagahan diri sendiri? Apakah kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal? Apakah kita mengundang Tuhan untuk memimpin dan mengarahkan kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan gembala? Tuntunan dan pimpinan Tuhan, apakah itu menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dari dua kisah ini tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dan kisah Raja Daud, kita belajar dua hal, bahwa sungguh-sungguh Dia Tuhan yang membuka jalan, tetapi Dia juga Tuhan yang menyertai kita di sepanjang jalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Kau hadir. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang mendengar devotion ini, setiap kami yang menanti-nantikan jalan, menunggu-nunggu jalan, menunggu mujizat dari Tuhan. Kami berdoa, Kau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan Kau Tuhan yang sanggup
membuka jalan. Sekalipun jalan sedang tertutup, tapi kami percaya kuasa dan kehebatan Tuhan itu sanggup membuka jalan. Kami bersuka cita untuk jalan-jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa biar Tuhan, pengampunan Tuhan turun atas kami. Bila Tuhan mendapati kami hidup di dalam jalan memegahkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan dan kegagahan, kehebatan diri sendiri. Dan mulai saat ini Tuhan, kami mau kembali mengandalkan pimpinan Tuhan, mengandalkan arahan dan tuntunan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan gembala, di mana Tuhan yang menjadi gembala yang baik atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara terkasih, demikian devotion pada pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.